Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai 16 tenses beserta contohnya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu tenses. Yuk disimak. Nah, tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau kejadian terjadi pada waktu sekarang, masa depan, atau masa lalu. Oke, kita langsung ke pembahasan 16 tenses. Simple present tense yaitu untuk menyatakan fakta, kebiasaan sehari-hari, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Untuk rumus positif, subjek plus verb 1 s atau is plus objek. Untuk contoh, he goes to school every day. Untuk yang negatif, subjek plus do not or does not plus verb 1 plus objek. Contohnya, he doesn't go to school every day. Untuk yang kalimat tanya, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Untuk contoh, does he go to school every day? 2. Simple present continuous tense. Simple present continuous tense ini digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang paling utama dari tenses ini adalah adanya durasi waktu untuk kata kerjanya. Baiklah, rumus yang kedua yaitu to be plus verb ing. Untuk yang positifnya, contohnya itu they are studying English now. Untuk yang negatif, itu tinggal ditambahkan not, jadinya subject plus to be is mr plus not plus verb ing plus object. Contohnya tuh they are not studying English now. Untuk yang kalimat tanyanya itu is mr-nya tinggal ditaruh di depan, jadinya are they studying English now? Oke, nomor 3, simple present perfect tense. Simple present perfect tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu juga, atau masih berlanjut sampai sekarang. Oke, untuk rumusnya yang positif, subjek plus have atau has plus verb 3 plus objek. Contohnya, they have eaten apple. Yang negatifnya itu tinggal ditambahkan not, jadi subjek plus have atau has plus not plus verb 3 plus objek. Contohnya, they have not eaten apple. Nah, yang kalimat tanyanya have atau has-nya itu ditaruh di depan, jadi have they eaten apple? Nah, yang keempat, simple present perfect continuous tense, yaitu untuk menyatakan bentuk kegiatan di masa lampau yang sudah terjadi namun masih berlangsung hingga sekarang. Baiklah, untuk rumus yang keempat itu yang positifnya subjek plus have atau has plus been plus verb ing plus objek. Contohnya tuh, she has been reading a book since night. Nah, untuk yang negatifnya itu tinggal ditambahkan not, jadi she has not been reading a book since night. Untuk yang kalimat tanyanya, has-nya tinggal ditaruh di depan, jadi has she been reading a book since night? Oke, pembahasan kita yang kelima yaitu simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense yaitu digunakan untuk menunjukkan kejadian di masa lampau. Oke teman-teman, yang kelima ini rumus positifnya subjek plus verb 2 plus objek. Contohnya, they went to school yesterday. Untuk yang negatif itu ada tambahan did plus not-nya. Contohnya, they didn't. Did itu gabungan dari did plus not, to school yesterday. Untuk yang kalimat tanyanya, did-nya tinggal ditaruh di depan lalu disambungkan oleh subjek. Contohnya, did they go to school yesterday? Oke, past continuous tense. Past continuous tense untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada masa lampau ketika kejadian peristiwa lain terjadi.
Oke teman-teman, untuk rumus yang keenam positifnya yaitu subject plus was atau were plus verb ing plus object. Contohnya, they were watching TV yesterday. Untuk yang negatifnya itu tinggal ditambahkan not setelah were. Contohnya, they were not watching TV yesterday. Untuk yang kalimat tanyanya, was atau were-nya ditaruh di depan. Contohnya, were they watching TV yesterday? Oke, yang ketujuh past perfect tense, yaitu kalimat yang menerangkan pekerjaan yang sudah selesai dilakukan pada masa lampau. Oke, untuk rumus yang positifnya yaitu subject plus had plus verb 3 plus object. Contohnya, he had gone when I slept last night. Untuk yang negatifnya tinggal ditambahkan not. Setelah not baru verb 3. Contohnya, he had not gone when I slept last night. Untuk yang kalimat tanyanya, had-nya ditaruh di depan. Selanjutnya dilanjutkan oleh subjek. Contohnya, had he gone when I slept last night? Oke, untuk penjelasan tense yang ke-8 yaitu past perfect continuous tense, yaitu menyatakan kegiatan yang sedang atau telah sedang dilakukan di waktu lampau. Intinya, past perfect continuous tense ini hanya sekedar menceritakan kejadian yang sedang atau telah berlangsung di waktu lampau. Baiklah, untuk rumus positif yang ke-8 yaitu subject plus had plus been plus verb ing plus object. Contohnya, she had been drawing for 5 minutes yesterday. Untuk yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah had. Contohnya, she had not been drawing for 5 minutes yesterday. Untuk yang kalimat tanyanya, had-nya tinggal ditaruh di depan lalu dilanjutkan oleh subjek. Contohnya, had she been drawing for 5 minutes yesterday? Oke, yang ke-9, simple future tense. Suatu peristiwa atau kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Intinya tuh kayak kita ngerencanain sesuatu yang mau kita atau akan kita lakukan di masa depan nanti. Oke teman-teman, untuk yang positif yaitu subject plus shall or will plus verb 1 plus object. Contohnya, she will go to beach next week. Untuk yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah shall or will. Contohnya, she will not go to beach next week. Untuk yang kalimat tanyanya yaitu shall or will-nya tinggal ditaruh di depan. Contohnya, will she go to beach next week? Oke, lanjut yang ke-10, future continuous tense. Apa itu future continuous tense? Future continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dan sedang berlangsung di waktu yang akan datang atau di masa depan dengan waktu yang lebih spesifik. Oke, untuk rumus yang positifnya itu subject plus shall or will plus be plus verb ing plus object. Contohnya, we shall be waiting if you come tonight. Untuk yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah shall or will. Contohnya, we shall not be waiting if you come tonight. Untuk yang kalimat tanyanya tinggal shall or will-nya ditaruh di depan. Contohnya, shall we be waiting if you come tonight? Oke, yang ke-11, future perfect tense, yaitu untuk menyatakan peristiwa yang sudah dimulai di masa lampau dan segera selesai pada waktu yang akan datang. Intinya kita tuh memprediksi kegiatan yang sudah kita lakukan di masa lampau itu apakah sudah akan segera selesai di masa yang akan datang atau di masa depan nanti. Oke, selanjutnya rumus positifnya yaitu subject plus shall or will plus have plus verb 3 plus object. Contohnya, they will have arrived by next Sunday. Yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah shall or will. Contohnya, they will not have arrived by next Sunday. Yang kalimat tanyanya shall or will-nya ditaruh di depan. Contohnya, will they have arrived by next Sunday? Oke, selanjutnya nomor 12, future perfect continuous tense, yaitu menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sudah dimulai di masa lampau tetapi masih ada kemungkinan untuk lanjut pada waktu yang akan datang.
Oke, untuk rumus positifnya yaitu subject plus shall or will plus have plus been plus verb ing plus object. Contohnya, Sugiana will have been living in my house 5 weeks by the end of this year. Yang negatifnya itu tinggal ditambahkan not setelah shall or will, yaitu Sugiana will not. Setelah itu yang kalimat tanyanya yaitu shall or will-nya ditaruh di depan, jadinya will Sugiana have been living. Oke, selanjutnya yaitu 13 simple past future, yaitu untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang akan dilakukan pada masa lampau. Oke, untuk rumus positifnya itu subject plus should or would plus verb one plus object. Contohnya, they would meet in party last week. Nah, yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah should or would. Contohnya, they would not meet in party last week. Nah, kalimat yang tanyanya yaitu should or would-nya itu tinggal ditaruh di depan. Jadi contohnya, would they meet in party last week? Oke, yang 14 past future continuous tense, yaitu untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang terjadi di masa lampau. Oke teman-teman, untuk contoh yang positifnya yaitu Rani would be meeting them at 4 yesterday. Untuk yang negatifnya tinggal menambahkan not setelah should or would-nya. Contohnya, Rani would not be meeting them at 4 yesterday. Nah, untuk yang kalimat tanyanya should or would-nya tinggal ditambahkan di depan, lalu dilanjutkan oleh subjek. Contohnya, would Rani be meeting them at 4 yesterday. Oke, yang ke-15 past future perfect tense, yaitu untuk menyatakan suatu peristiwa atau kegiatan yang akan terjadi pada waktu lampau atau pengandaian yang tidak mungkin terjadi karena syaratnya sudah pasti tidak terpenuhi. Oke, untuk rumus positifnya yaitu subject plus should or would plus have plus verb 3 plus object. Untuk contohnya, she would have booked a new book last night. Untuk yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah should or would-nya. Contohnya, she would not have booked bla bla bla, itu ya selanjutnya. Terus yang kata tanyanya yaitu should or would-nya ditaruh di depan lalu dilanjutkan oleh subjek. Contohnya, would she have booked a new book last night? Oke, nomor 16 dan yang terakhir past future perfect continuous tense, yaitu untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan sedang berlangsung pada waktu lampau. Oke, untuk yang positifnya yaitu subject plus should or would plus have plus been plus verb ing plus object. Contohnya, I would have been living here 14 years by last June. Nah, untuk yang negatifnya tinggal ditambahkan not setelah would. Jadi contohnya, I would not have. Untuk yang kalimat tanyanya should or would-nya tinggal ditaruh depan. Contohnya, would I have. Oke. Baiklah, sekian penjelasan 16 tenses beserta contohnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.